Ini Bapak Ibu kita mulai nih. Niki sudah 10:05. Sebelum kita mulai, yang ucapkan selamat pagi kembali bagi Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di pagi hari ini, dan terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya nih di tengah kesibukan masing-masing. Dan sebelum Tiang lanjutkan, Tiang ingin bertanya memastikan apakah gambar dan suara Tiang sudah jelas diterima? Sudah nggih, oke. Tadi sebelum sosialisasi niki dimulai, kita Tiang pimpin doa dumun sebentar nih Bapak Ibu nih, supaya pada saat sosialisasi ini kita diberikan kelancaran dan segala informasi demi kelancaran pembelajaran tatap muka nanti bisa kita sampaikan dan kita terima dengan baik. Bapak Ibu berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Mana kuncinya? Doa selesai. Bapak Ibu yang Tiang hormati, Tiang langsung saja niki untuk agenda yang pertama adalah Tiang menyampaikan niki sosialisasi niki dibuat karena kita akan tatap muka. Nih Bapak Ibu tatap muka itu di hari Jumat niki, di tanggal 1. Di tanggal 1 kita sudah tatap muka untuk anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi semua anak nika dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah tatap muka semua ke sekolah di hari Jumat. Jadi setelah kita menunggu hampir kurang lebih 2 tahun, akhirnya kita tatap muka. Namun namun tatap muka niki memiliki syarat Bapak Ibu. Syarat yang harus dipatuhi agar tatap muka niki langgeng. Artinya bisa terus kita tatap muka tanpa ada dipotong lagi, online lagi, biar enggak seperti itu. Jadi syaratnya adalah kita harus mengikuti tata cara tatap muka terbatas. Jadi tatap muka terbatas, Jadi tatap muka terbatas nih durasinya anak-anak ke sekolah nih satu hari nih kurang lebih hanya 2 jam. 2 jam. Jadi durasinya hanya 2 jam kurang lebih bisa kurang dari nih. Dan sebentar yang akan sampaikan jadwalnya. Nah, dalam durasi 2 jam nih kita diharapkan sebagai orang tua nih adalah niki gininya dumun syaratnya, disiplin. Disiplin apa yang paling penting niki Bapak Ibu? Disiplin waktu. Nah, niki yang paling penting disiplin waktu. Waktu pada saat mengantar anak-anak ke sekolah dan waktu saat menjemput. Karena niki kita tidak boleh berkerumun atau berkumpul karena nanti akan ada Satgas Covid yang memantau. Ketika nanti kita melanggar, takutnya tatap mukanya niki kembali dihentikan. Sampai di sana bisa dipahami dumun Bapak Ibu? Bisa nggih? Nah, jadi disiplin waktu nika Tiang tampilkan mungkin jadwalnya nggih. Nah, Tiang tampilkan jadwalnya mungkin. Jadi semoga bisa terlihat. Nah, niki Bapak Ibu di jadwal. Jadi sudah terlihat jadwalnya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, Driki wenten sesi 1, sesi 2 setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, niki maksudnya di sesi 1 itu adalah siswa yang masuk nika adalah siswa nomor urut 1 sampai 14. Nanti Tiang akan kirimkan absennya di grup supaya tidak ada yang keliru saya nomor absen berapa ya. Bisa nggak dipahami untuk sesi 1 nika? Kemudian di sesi 2 nika adalah siswa nomor urut 15 sampai 28 di sesi 2-nya. Enten Bapak Ibu niki agak karena kita tatap mukanya niki dengan syarat, jadi kita memang agak repot sedikit niki, mohon dimaklumi karena niki syaratnya bukan sekolah yang memberikan, tetapi dinas pendidikan. Bapak Ibu kita di sekolah niki menjalankan aturan dari dinas. Nah niki untuk di sesi 1 niki kan wenten jam 7.30. Pulangnya anak-anak 9.15 di sesi 1. 7.30 9.15.
Nah, niki yang tadi tiang maksud disiplin waktu adalah dimohon Bapak Ibu mengantar anaknya ke sekolah. Yang sesi 1 mengantar anaknya ke sekolah, nike rentang waktu jam 7.15 atau jam 7 sampai jam 7.15. Niki anaknya sudah diantar ke sekolah. Jadi untuk sesi 1 anaknya sudah diantar dalam rentang waktu jam 7 sampai jam 7.15. Sudah diantar ke sekolah. Nah, pada saat mengantar, Nika sampai depan gerbang, kan Kenten, terus anaknya masuk sesuai dengan video yang tadi. Cuci tangan, kemudian dicek suhu, kemudian begitu ke sekolah tidak ada keliling-keliling di halaman, langsung masuk di kelas duduk. Sudah disambut oleh gurunya di dalam kelas. Tidak ada interaksi, bersentuhan, salim, tidak ada. Yang ada di sekolah hanya menerima pembelajaran. Kenten dumuniki untuk jam antar. Nah, jam pulangnya juga demikian Bapak Ibu. Karena niki jam 9.15 sudah pulang, nah, batas waktu Bapak Ibu menjemput anak adalah boleh dijemput mulai pukul jam 9:15 atau kurang dari itu boleh jam 9:10 Bapak Ibu sudah boleh ke sekolah. Batas akhir Bapak Ibu datang ke sekolah menjemput adalah 9.30. Jadi 9.30 anak-anaknya diharapkan sudah dijemput karena nanti di sesi kedua ada siswa yang masuk agar tidak berkerumun di depan. Jadi pada saat Bapak Ibu menjemput niki kan sekalian semua kira-kira ada satu sekolah niki mungkin 100-an nanti yang menjemput, karena dari itu dimohon nanti motornya dimasukkan ke depan Padmasana nika. Jadi Bapak Ibu pada saat menjemput motornya kalau yang jauh nih yang pakai motor dibawa ke depan Padmasana diparkir, lalu Bapak Ibu mencari yang sumber suara. Bapak Ibu cari sumber suaranya, sampaikan, saya mau jemput misalnya Arya Bawe kelas 5 Kenten. Saya mau jemput JP kelas 5 begitu. Jadi nanti ibu guru yang bertugas akan menyampaikan JP kelas 5 Kenten. Jadi JP-nya turun. Jadi tidak ada siswa yang turun berkerumun. Demikian Bapak Ibu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Canggih. Jadi nanti seperti itu Niki, mohon maaf sekali Niki, kita harus yang berkorban sedikit karena Niki kita sudah menunggu-nunggu dari 2 tahun supaya bisa tatap muka, tapi pemerintah mengajukan syarat dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini Bapak Ibu nih, jadi motornya diparkir di depan Padmasana. Kalau nanti sudah penuh, nanti kami ada guru yang bertugas untuk mengatur nanti parkirnya di mana. Jadi Bapak Ibu setelah parkir silahkan Bapak Ibu menuju ke sumber suara, lalu sampaikan akan menjemput siapa. Ini Bapak Ibu nih. Semua. Nah sampai di sana Dumun, apakah ada yang ditanyakan untuk yang sesi 1 Bapak Ibu? Ada? Tidak ada istirahat, Pak ya? Tidak ada istirahat. Jadi dipastikan nanti anaknya sudah sarapan atau, nah niki yang paling penting kalau sarapannya tidak biasa pagi, niki kan hanya sampai 9.30, masih belum terlalu lewat waktu sarapan. Bisa sarapan di rumah, tetapi pastikan anak-anak bawa air minum nih Bapak Ibu nih. Botol minum Kenten. Botol minum. Nanti kalau botol minumnya kan sudah terisi, terus kalau sudah kosong nanti di sekolah menyediakan air minum gratis. Jadi tinggal mengisi botol minumnya saja. Supaya anak-anak, karena niki kan kondisinya pakai masker, supaya tidak terlalu pengap, bisa diselingi dengan bawa air minum sendiri. Kenten Bapak Ibu. Kalau makanan tidak disarankan membawa makanan, karena tidak ada waktu istirahat. Kenten Bapak Ibu. Kenten pertanyaan Malih? Selamat pagi Pak, saya mau bertanya sedikit. Sira niki. Yang ayahnya Arya Bawa Saputra. Arya Bawa, silakan Pak. Bagaimana Pak? Dengan syarat seperti itu dan otomatis kan siswa tidak ada istirahat. Untuk minum itu, apakah dalam pembelajaran 2 jam itu siswa bisa minum atau memang ada jeda khusus yang diberi oleh gurunya? Oh, boleh langsung minum Pak. Tinggal izin sama gurunya saja. Di dalam kelas minumnya, tidak ada jeda, tidak ada istirahat. Jadi niki sistemnya siswa datang dengan protokol kesehatan, masuk
duduk menerima pembelajaran kemudian pulang dijemput kan. Iya Pak, terima kasih. Tidak ada istirahat, tidak ada kantin, tidak ada. Ini Bapak Ibu nih, tetapi nanti ke depannya kalau memang sudah virus corona normal, niki kan jadwalnya tidak lagi seperti ini, sudah normal lagi kan. Niki selama kondisi masih seperti ini kita diberikan tatap muka, tetapi dengan syarat. Nah niki Pak Menteri memberikan niki karena kita sudah hampir 2 tahun siswa-siswi niki mengalami learning loss Bapak Ibu nih. Jadi learning loss niki memang dapat pelajaran di rumah, tetapi mungkin ada beberapa anak yang ketika disuruh belajar malah lebih asik bermain HP. Kenten. Jadi supaya tidak learning loss, jadi nanti ketika sudah tatap muka seperti ini mungkin yang dulu orang tuanya memang membebaskan anak-anak untuk menggunakan HP karena alasan untuk belajar, karena mungkin sudah tatap muka, mungkin penggunaan HP dibatasi. Mungkin hanya Sabtu Minggu anaknya megang HP, kan Bapak Ibu. Supaya nanti anak-anak tidak terlanjur kecanduan gadget, kan. Bukannya gadget ini tidak baik, tetapi kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena anak usia kelas 5, kelas 6 nih menuju masa puber, rasa ingin tahunya tinggi, kan, perlu pendampingan yang sangat ketat dari kita sebagai orang tua. Ini Bapak Ibu nih. Jadi dengan diadakan sudah tatap muka niki, mungkin Bapak Ibu bisa bijak dalam mengkondisikan penggunaan HP bagi anaknya. Selamat bergabung bagi ibunya Edwin niki yang baru bergabung. Nanti kalau penjelasan saya ketinggalan Bu, nanti bisa ditonton tayangan ulangnya. Jadi tatap muka nanti dibagi 2 Ibu yang baru hadir nomor absen 1 sampai 14 nih ke sesi 1. Sesi 1 ini yang saya tandai merah ini, sesi 1. Nomor absen 1 sampai 14 itu sesi 1. Saya akan tandai merah. Sesi 1. Nomor absen 15 sampai 28 itu sesi 2. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu untuk sesi 1 ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada nih. Untuk sesi 2 itu mulainya 10.15. Dari absen 16 sampai 28. 10.15, jadi Bapak Ibu mengantar anaknya ke sekolah karena mulainya 10.15. Niket yang harapkan mengantarnya jam 9.45, 9.45 sampai jam 10.00. Nikah anaknya sudah diantar ke sekolah. Yang sesi 2. Yang sesi 2. Kemudian dijemputnya nanti karena Niki selesainya jam 12, dijemputnya boleh jam 11.55 sampai jam 12.30 nih ke batasnya menjemput. Jadi sama juga membawa air minum, Nah, Niki untuk sesi 1 dan 2. Nanti kalau ada yang bingung nomor absen berapa, nanti Tiang akan kirim di grup WA-nya. Benten pertanyaan Dumun Bapak Ibu sampai di sini? Sudah jelas? Sudah Kalau sekolah tetap bawa laptop, Pak. Nah, Niki untuk sekolah bawa laptop Nika, tetap Bapak Ibu. Nah, Niki yang sampaikan malah kide bagus pertanyaannya. Kenapa tetap bawa laptop? Karena begini Bapak Ibu. Untuk Niki mungkin belum semuanya tahu untuk ujian, ujian nasional. Kalau dulu itu yang ujian adalah kelas 6 Bapak Ibu. Tetapi sekarang ujian nasional Niki sudah diganti namanya asesmen nasional. Asesmen nasional ini berbasis komputer. Nah, ini yang melaksanakan adalah kelas 5 Bapak Ibu. Jadi asesmen nasional berbasis komputer ini yang akan melaksanakan adalah kelas 5 dan akan dilaksanakan di bulan November 2021. Jadi persiapan kelas 5 untuk belajar penggunaan laptop itu kira-kira tinggal 1 bulan saja. Nanti di akhir Oktober laptopnya akan kita tarik karena akan disetting di sekolah. Jadi sampai akhir Oktober digunakan laptopnya untuk belajar karena di bulan November kelas 5 akan ada asesmen nasional. Kenten. Ini Bapak Ibu nanti untuk rincian dan tata caranya nanti belakangan Tiang sosialisasikan. Kenten. Jadi Tiang sarankan
di rumah nih ke anak-anak kalau ada misalnya tugas menjawab dari saya kan Kenten nggih, misalnya menjawab tugas bisa digunakan laptopnya untuk latihan mengetik Bapak Ibu. Latihan ngetik Kenten supaya fasih nanti saat menjawab asesmen nasional dari dinas. Bisa nih Bapak Ibu diterima nggih? Bisa. Bisa Tapi tiap nggih? hari dibawa apa ya? Nggih, nanti pembawaan yang tiap hari nih ke tiang yang Kenten lagi kasih tahu ke anak-anak. Kenten. Nggih. Jadi kalau misalnya pas di waktu nikah memerlukan laptop yang suruh bawa, kalau tidak. Nggih. Baik, Pak. Nggih, Bapak Ibu Kenten lagi yang ditanyakan? Sudah nggih? Nah, untuk jadwal nanti tiang share di grup beserta nomor absen. Dan ini akan kita mulai, tolong diingat, di hari Jumat nih Bapak Ibu nggih. Jadi di hari Jumat anak-anak diminta membawa mata pelajaran yang di hari Jumat yang niki. Tematik dan agama niki hari Jumat. Dibawa buku paketnya. Nggih. Berarti yang buku paket tema 3 pembelajarannya. Nah, niki hari Jumat ini yang akan kita laksanakan pertama kali. Dan Sabtu tetap masuk ya, Sabtu tetap masuk nih tambahannya. Sabtu tetap masuk. Ini Bapak Ibu. Terus untuk pakaian, pakaian nih menyesuaikan pakaian yang dulu pada saat masuk. Tetapi ketika pakaiannya itu misalnya tidak cukup atau tidak muat, bisa menggunakan seragam yang masih muat Bapak Ibu. Jadi fleksibel. Oke. Ada pertanyaan malih Bapak Ibu? Iya, Pak. Untuk antar dan jemput sudah bisa dipahami nggih? Sudah. Sudah. Iya. Kalau begitu berarti tiang Nak Edwin bisa dikasih kameranya ke ibunya, Nak. Kameranya, Nak. Jangan digerak-gerakkan. Oke. Nah, Bapak Ibu berarti Bapak Ibu siap nih untuk mensukseskan niki pembelajaran tatap muka terbatas? Siap? Siap nih Bapak Ibu nih. Nanti dalam perjalanan kita kalau wenten kendala, nanti kita diskusikan malih bersama. Niki kita untuk memulai seperti ini jadwalnya. Jadi komitmen dari Bapak Ibu sangat yang harapkan Kenten untuk mensukseskan. Kalau begitu tidak ada pertanyaan, yang akan tutup live Zoom-nya Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Oh, silakan Bu Putra, Bu Putri. Seandainya kan baju sekolah itu sempit, habis itu kan belum orang tuanya beli. Bisa nggak yang tadi sempit, yang dipakai? Boleh. Jadi untuk pakaian nikah fleksibel, Bu. Kalau memang sempit bisa pakai yang masih muat. Bu. Kalau sampai seandainya sepatu kayak gitu Pak, sepatu yang lama kan sempit hitam, orang tuanya belum bisa beli, boleh nggak yang ada di rumah yang isi seputinya sedikit atau berwarna sedikit? Boleh sekali, sangat boleh. Bu. Kalau masalah nikah tidak apa-apa, yang kita sangat jaga sekarang adalah fokusnya protokol kesehatan. Untuk seragam yang penting rapi dan mencirikan identitas sekolah. Jangan saja nanti anaknya pakai sandal jepit ke sekolah, nikah yang tidak yang harapkan. Dan untuk niki lagi yang mohon kalau ada anak-anak terutama yang laki-laki yang rambutnya panjang, niki karena sudah masuk, nikah minta tolong untuk dirapikan kan. Nikah saja. Iya Pak Guru. Wenten malih pertanyaan Bapak Ibu? Dan kalau begitu tiang tutup, suksema banget niki Bapak Ibu sudah hadir di waktu menyela niki tiang menyela kesibukan Bapak Ibu. Mohon maaf sekali. Jadi niki untuk anak-anak kita bersama, tiang tunggu nanti kehadiran anak-anaknya di sekolah di hari Jumat. Nah, sementara itu mohon sekali juga bantuannya untuk mengingatkan anak-anak mengerjakan UTS-nya niki sampai besok. Kan masih UTS, diminta mengingatkan anak-anak mengerjakan UTS dan mengirim sesuai jadwal ke guru masing-masing. Enten Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan tiang tutup, karena tadi kita awali dengan doa, mungkin tiang akhiri dengan doa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa selesai.
Bapak Ibu Suksemo, tiang akhiri, selamat siang, selamat beristirahat. Semua Pak. Oke. Ya.